Assalamualaikum Sobat Football United. Malam ini gue ingin ngobrolin review pertandingan antara Manchester United menghadapi RC Lens. Pertandingan dilakukan di Old Trafford dan Manchester United atau Erik ten Hag menurut gue menurunkan tim utama. Bahkan kemungkinan besar inilah proyeksi skuad utama Manchester United untuk mengarungi kompetisi musim depan, paling tidak untuk pertandingan-pertandingan awal, karena masih ada Rasmus Højlund yang sebelum pertandingan diperkenalkan ya di Old Trafford. Lalu kemungkinan ada penambahan mungkin di lini tengah, tapi kalau gue bisa bilang 90% skuad atau tim Manchester United yang dimainkan di babak pertama sepertinya itulah tim inti, skema utama dari Manchester United musim depan. Ada beberapa perkiraan, gue baca di komentar sebelumnya, yang mungkin Manchester United akan menurunkan pemain muda di pertandingan ini dengan menurunkan pemain inti di pertandingan terakhir. Nampaknya justru sebaliknya kalau menurut gue. Inilah pemain utama dari Manchester United paling tidak untuk menghadapi pertandingan-pertandingan awal Premier League musim depan. Dari sisi formasi, Andre Onana, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Diogo Dalot, Casemiro, Mason Mount, Bruno Fernandes, Anthony, Garnacho, dan juga Marcus Rashford. Mungkin nanti ketika Højlund sudah bisa bermain, Rashford bergeser ke kiri dan Garnacho di bangku cadangan dan Højlund yang akan menempati di ujung tombak. Mungkin akan seperti itu. Di babak pertama, gue menilai terutama di awal-awal babak pertama ya Manchester United ini telat panas, terutama ketika melakukan build up, sering melakukan kesalahan, bola sering tidak nyampe, terutama di lini tengah, sehingga RC Lens ini justru memiliki kesempatan untuk membangun momentum untuk melakukan penyerangan. Akurasi umpan juga menurut gua terutama di 10 menit awal itu tidak konsisten dilakukan oleh pemain Manchester United, tidak rapi ya. Sering salah sendiri ya, intinya menurut gue adalah telat panas sampai akibatnya ada gol yang diciptakan oleh pemain dari Lens yang golnya spektakuler menurut gue. Spekulasi sebenarnya, tapi spekulasi mampu dilakukan dengan akurat, menjebol gawang Onana, bola lob dari hampir setengah lapangan, Manchester United tertinggal 0-1. Setelahnya menurut gue Manchester United berusaha untuk menyamakan kedudukan dengan bermain lebih menyerang, lebih agresif. Namun RC Lens juga bertahan dengan cukup solid. Garnacho di sisi kiri menurut gue main agresif, main bagus, main tajam, tapi terlihat kurang matang pemain ini, masih terlihat kurang matang. Kenapa? Menurut gue secara ringan amatiran dia masih sering salah ambil keputusan. Walaupun demikian, gue juga melihat adanya potensi solusi tadi di babak pertama dari sebelah kiri dibandingkan dengan sebelah kanan. Marcus Rashford yang berada di ujung tombak ya, pemain depan ini kurang mendapat supply karena Manchester United sering melakukan kesalahan menurut gue, kesalahan pergerakan, kesalahan umpan, bermain juga kalah agresif dibandingkan dengan lini pertahanan Lens yang sekali lagi memang tampil solid. Lens ini ya, sebagai informasi, musim lalu merupakan ya, mereka finish di peringkat kedua, selisih 1 poin dengan PSG, dan RC Lens ini memiliki pertahanan terbaik di Ligue 1 musim lalu. Dan tadi di babak pertama terlihat betul bagaimana mereka sangat rapat, mereka sangat solid, mereka sangat disiplin di dalam menggalang lini pertahanannya untuk mencegah pemain-pemain Manchester United yang juga berusaha untuk mencari solusi dengan banyak melakukan pergerakan, namun tidak mendapatkan peluang-peluang yang menurut gua yang bagus ya, sehingga bisa menyamakan kedudukan. Di sisi kanan juga menurut gua kurang jalan di babak pertama. Dalot, Anthony kurang maksimal. Dan di lini tengah gue melihat bagaimana Casemiro ini bisa menjadi perisai yang bagus, terutama untuk menghentikan serangan dari RC Lens ya di daerah lini tengah Manchester United sebelum pemain-pemain RC Lens ini bisa masuk ke pertahanan dari Manchester United. Ini dia merupakan posisi rata-rata dari pemain Manchester United di babak pertama. Bisa dilihat sangat tinggi, lumayan tinggi sebenarnya. Bruno Fernandes, Mason Mount berada di double
posisi 8 atau posisi 10 juga ya, dengan posisi sejajar bahkan. Dan di depan ada 3 pemain penyerang, Trisula, Anthony, Marcus Rashford dan juga Garnacho. Bisa dilihat sebenarnya ini formasi sangat menyerang sekali. Pemain Manchester United secara rata-rata naik cukup tinggi. Bahkan Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez ya mendekati lini tengah, daerah tengah, dengan Casemiro bisa dilihat tuh berperan sebagai gelandang bertahan tunggal. Statistik di babak pertama Manchester United sebenarnya unggul sangat telak dari sisi possession, total shot 9 tapi yang on target hanya 1, yang terblok 6. Ini membuktikan bahwa atau memperlihatkan ya memang RC Lens ini memiliki lini pertahanan yang kuat dan solid terutama di babak pertama. Lens sendiri juga memiliki 6 shots dengan 3 yang on target. Lalu memasuki babak kedua, gua menilai Manchester United tampil lebih agresif, determinasi lebih tinggi, lebih cepat, lebih rapi dan juga lebih akurat. Awal babak kedua, dari transisi cepat dan juga akurat, Anthony memberikan assist yang perfect ke Rashford yang juga dengan perfect finishing ke gawang Lens 1-1. Setelahnya, beberapa saat kemudian ada gol kedua, lagi-lagi melalui proses transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang. Kali ini kerjasama antara Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho dan diakhiri oleh Anthony. 2-1 bagi Manchester United. Dan Manchester United juga menambah golnya ya. Gol ketiga diawali dari bola mati, set piece yang menurut gua cukup mantap dilakukan oleh Luke Shaw. Skema bola mati ini penting. Tadi memang bola itu terkena Rashford, lalu terkena Casemiro, assist tidak sengaja, gol tidak sengaja. Tapi gua melihat bagaimana ya set piece ini bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Dan ini penting, skema bola mati, di mana 2 musim yang lalu Manchester United ini sangat kesulitan untuk bisa mencari peluang apalagi mencari gol melalui skema bola mati. Tapi di pertandingan tadi berhasil, 1 gol dari 3 itu dari bola mati. Dan menurut gue sekali lagi ini penting sebagai modal untuk musim depan. Dan gue harapkan juga musim depan semoga peluang ataupun bahkan gol dari set piece ini bisa lebih banyak. Secara keseluruhan Manchester United di 2 babak tadi, babak pertama dan juga babak kedua, menurut gue tampil dominan di possession. RC Lens sebenarnya kuat di pertahanan dan mereka juga gue lihat sebenarnya mencoba untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Hanya saja Manchester United tampil solid di pertahanan, terutama di babak kedua. Dan babak pertama pun menurut gua setelah 10 menit, 15 menit awal ya, Manchester United juga tampil kuat sih menurut gua di pertahanan. Ini adalah posisi rata-rata di babak kedua. Ini adalah posisi rata-rata di babak kedua. Dengan adanya pergantian ya, ya ada Casemiro ada di sana, lihat Bruno Fernandes dan juga Mason Mount tetap berada sejajar dengan Marcus Rashford berada di ujung tombak. Dan ini menurut gue sih ya skema kerangka bahwasanya memang Marcus Rashford, Bruno Fernandes akan sejajar dengan Mason Mount di lini tengah Manchester United bagian penyerangan. Babak kedua ball possession Manchester United masih lebih unggul, total shots sama, on target nyaris sama, tapi Manchester United lebih efektif dengan mampu menyarankan 3 gol di sana. Passing akurasi juga Manchester United lebih bagus. Gua menilai apalagi yang bisa lihat dari sini ya, counter attack goal itu penting. 1, Manchester United mampu menyarankan dari counter attack. Save dari goalkeeper Manchester United juga lebih banyak ya, 4-2. Duel itu juga lebih banyak dilakukan dan dimenangkan oleh Manchester United di babak kedua. Gua menilai Manchester United di babak kedua transisi, counter attack bisa dilakukan dengan cepat, dengan akurat. Yang sebenarnya harusnya tadi di babak pertama itu yang tidak ada, itu yang kurang rapi, kurang akurat. Tapi di babak kedua bisa diperbaiki, plus cepat dan tajam. Manchester United bisa menghasilkan 2 gol menurut gua secara ringan amatiran dari skema tersebut. Dan kalau dilihat siapa pemain yang terbaik atau pemain yang menonjol ya di pertandingan tadi, gua melihat secara keseluruhan lini belakang Manchester United babak pertama dan babak kedua tampil solid. Secara unit ya, gua tidak menyoroti secara per individu, tapi secara unit mereka tampil solid. Bagaimana dengan Andre Onana?
kiper baru ini menurut gue tampil lumayan ya. Ini merupakan statistik dari Andre Onana. Passing akurasinya ada di 86,5%. Long ball-nya itu ya dari 14 kali percobaan 8 berhasil, berarti lebih dari 50%. Walaupun gue berharap sebenarnya lebih banyak lagi. Dan dia pun juga melakukan penyelamatan 6, dan dari dalam kotak itu ada 2 kali. So far so good Andre Onana. Yang gue soroti juga pemain baru lainnya, yaitu adalah Mason Mount, dimana tadi tampil oke, tapi belum luar biasa. Dari Mason Mount gue berharap dia juga bisa melakukan semacam kayak key passes, tapi tadi statistik 0 ya. Juga tidak melakukan shot on target dan juga off target, hanya 1 yang ke block. Jadi menurut gue ini masih dalam tahap yang harus diperbaiki lagi Mason Mount. Bagaimana dengan Bruno Fernandes? Key passesnya ada 2, long ballnya 4, percobaan 3 berhasil, hampir 100% ya. Ground duelsnya juga dari 7 kali percobaan 5 kali berhasil. Bruno Fernandes terlibat dalam salah satu gol dari Manchester United, terutama di sisi ketika melakukan transisi ya. Dan menurut gue memang Kapten Bruno tadi tampil bagus, terutama di lini tengah. Dan skemanya memang berubah sih dari musim lalu, di mana dia ya berpartner dalam tanda kutip dengan seorang Mason Mount. Dan Mason Mount menurut gue memang harus lebih diperbaiki lagi. Bagaimana dengan Anthony? Apakah dia pemain terbaik? Menurut gue tadi lumayan penampilan dari Anthony, bagus bahkan, 1 gol 1 assist. Key passesnya ada 2, di babak pertama tampil kurang oke dibandingkan dengan babak kedua yang dia tampil lebih tajam, lebih cepat, lebih akurat, lebih mengancam. Pemain lainnya juga Alejandro Garnacho, di babak pertama lebih banyak penyerangan Manchester United dari sebelah kiri menurut gua, tapi belum bisa menghasilkan solusi ataupun juga gol bahkan di babak pertama. Tapi di babak kedua Alejandro Garnacho menurut gua tampil lebih baik ya dibandingkan dengan babak pertama. Secara total dia memiliki 2 key passes, dan dribblingnya pun juga 50% dari 2 kali percobaan 1 kali berhasil. Bagaimana dengan Marcus Rashford? Tampil luar biasa di 2 posisi yang berbeda. Tadi Jadon Sancho sempat masuk juga kan ya, dan gue sempat beberapa kali melihat dia ya agak sedikit bertukar posisi dengan pemain lainnya. 1 gol 1 assist yang kebetulan untuk Casemiro. Tampil cukup solid, cukup tajam, cukup efektif di pertandingan tadi. Memberikan ancaman juga sih bagi pertahanan lawan, terutama di babak kedua. Dan ini adalah pemain terbaik menurut gua di pertandingan tadi, yaitu adalah seorang Casemiro, di mana ground duelsnya dia luar biasa. Dari 16 kali percobaan 9 kali dia menang. Clearance, block shots, interception, tackle dia nilainya cukup tinggi. Long ball akurasinya juga bagus tuh, ada di 50%. Ada 6 kali percobaan 3 kali berhasil. Secara keseluruhan bagaimana? Gue menilai secara keseluruhan permainan Manchester United ini lebih bagus dibanding ketika menghadapi Borussia Dortmund. Artinya secara keseluruhan 2 babak oke lah. Memang masih ada kekurangan di sini dan di sana, tapi menurut gue tidak ada pemain atau tim sepak bola yang selama 90 menit itu dia bisa mampu tampil sempurna banget, tidak memberikan kesempatan terhadap tim lawan. Jangan lupa Arsenal ini merupakan runner up dari Liga A musim lalu, pertahanan mereka terbaik musim lalu ya. Tapi Manchester United mampu menyarankan 3 gol. Ada gol yang tercipta di gawang Manchester United di babak pertama, itu kehilangan fokus sepersekian momen ya. Sama seperti ketika menghadapi Borussia Dortmund sebenarnya kalau menurut gue, dan ini yang harus diperbaiki. Dan ini sering gue katakan Manchester United tampil bagus tapi belum konsisten, dan ada beberapa momentum mereka ini kehilangan fokus, dan tadi lagi-lagi dihukum oleh Arsenal, dan ini yang harus diperbaiki. Tapi secara overall gue melihat ada perbaikan, ada harapan tentu saja, tapi masih belum selesai. Masih ada Rasmus Højlund, masih ada Mason Mount yang harus diperbaiki, dan mungkin ada pemain lini tengah baru yang akan datang di Manchester United, ya who knows ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi? Siapa pemain terbaik menurut Sobat Football United? Bagaimana jalannya pertandingan? Silahkan sampaikan secara sopan ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.